Contohnya Imam Ghazali. Dia mendapatkan martabat pangkat yang sangat tinggi. Salah satu amal yang diterima oleh Allah bukan yang nulis kitab yang banyak itu. Ketika nulis kitab kan zaman dulu pakai pena dari kolam tinta celup. Ketika habis celup masih mikir. Belum nulis. Ketika mikir begitu lalat datang. Menghirup tinta di ujung penanya Imam Ghazali. Ketika dia akan menulis, ngelihat ada lalat, dia tahan tangannya. Apa? Kasihan lalat biar tidak terganggu minumnya. Coba sodakoh pada lalat. Bukan sodakoh dengan manusia, baru sodakoh kepada lalat. Karena sodakohnya pada lalat tidak bangga. Beda dengan sodakoh dengan manusia, apalagi masih muda, kinyis-kinyis. Ada orang ngasih sodakoh rajin. Kira-kira ada maunya apa enggak? Nah, itu. Apalagi mau pil-pil-pil. Nah, ini ada orang bawa BLT, bukan BLT beneran. Itu sogokan. Jadi tidak ikhlas. Ya Imam Ghazali membiarkan lalat minum tintanya. Coba sebanyak apa lalat minum tinta? Dikit banget kan? Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ikhlasnya. Kalau sedekah dengan manusia kan masih ada mikir. Kalau sedekah sama lalat mau mikir apa? Maka itulah yang makbul. Sehingga mengangkat derajatnya sampai pada derajat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ya ketika kita berguru, Imam Ghazali disalib sama adiknya, ya. Bukan disalib gini, di apa? Ya dilewatin sama adiknya. Adiknya wali duluan. Buktinya pada suatu hari Imam Ghazali ini ngimamin sholat. Adiknya pas di belakang dia. Begitu setelah takbir, sudah membaca Fatihah dan ayat-ayat, tiba-tiba adiknya mufarokoh. Memisahkan diri pas di belakang Imam Ghazali. Heboh satu kota. Itu adiknya Imam Ghazali tidak mau makmum sama kakaknya. Akhirnya Imam Ghazali tanya pada adiknya Tabayyun, "Dek, kata orang-orang kamu mufarokoh dari saya." "Iya." "Kenapa?" "Sholatnya kakak batal." "Loh, batal gimana?" Wong dia merasa sholatnya sempurna. Bacaannya, gerakannya, semua sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sempurna. Lah apanya yang kurang dari ibadah saya? Kok kamu bilang batal? Iya. Ketika kakak takbir, setelah itu saya melihat dari sorban kakak sampai bajunya penuh dengan darah kotor. Kakak mandi darah. Dan darahnya darah perempuan. Darah haid. Yang kehitam-hitaman amis itu. Kaget. Kamu sudah mendahului saya. Siapa guru? Memang benar. Pas selesai takbir, selesai baca Fatihah, aku ingat sebelum berangkat ke masjid untuk jadi imam, aku nulis tentang bab haid. Belum selesai. Ini nulis kitab tentang haid. Belum selesai karena adzan, berhenti berangkat ke masjid. Ketika takbir baca Fatihah, selesai baca Fatihah, ingat dengan karangannya yang tentang darah haid tersebut. Ya, di mata adiknya yang sudah diberi kasyaf, mandi darah dia. Orang yang tidak kasyaf, tidak ada masalah, tidak batal. Kalau adiknya terus jadi makmum, ya dia tidak batal sendiri puasa. Makanya repotnya jadi orang pintar kayak gitu. Orang yang bacaan Qur'annya bagus, jadi makmum, imamnya salah. Ya, kalau sudah salahnya sudah menyalahi
makna dan lain sebagainya, dia harus mufarokoh dari imam. Tapi orang yang tidak tahu kalau salah ya sudah aman yang tidak tahu. Sehingga yang tidak tahu lebih aman daripada yang tahu. Pada bagian tertentu kayak gitu. Demikian juga adiknya Imam Ghazali ini. Dia mufarokoh. Dan Imam Ghazali karena dia ingin baik, tidak marah digitukan sama adiknya. Malah bersyukur. Terus tanya, "Dik, guru kamu siapa?" "Tidak bisa, Kak. Sampean berguru pada guru saya. Tidak akan mampu. Pokoknya tunjukkan saya akan berguru pada beliau." Karena dia ingin membersihkan hati. Ternyata gurunya apa? Tukang sul sepatu. Karena banyak wali-wali besar itu nyamar jadi, salah satu penyamarannya jadi kuli berat, kuli angkut, termasuk di pasar-pasar, ya sol sepatu itu langganan. Banyak wali-wali yang mastur di situ dia bersembunyi. Kemudian Imam Ghazali datang ke pasar. Dari kejauhan dibuka sandalnya. Jalan ngesot. Sampai ke depan calon gurunya. Ya, pura-pura kaget, gurunya sudah tahu gurunya ini. Ya orang kasyaf. Kemudian ada apa Tuan datang kemari dengan cara seperti itu? Ya, setelah memberi salam, Imam Ghazali bilang, "Saya mau berguru kepada Tuan." "Ah, yang benar aja." Benar, saya datang ke sini dengan hati yang tulus ingin berguru untuk membersihkan hati saya masih kotor. Mana mungkin Hujjatul Islam? Coba pangkatnya Hujjatul Islam mau berguru dengan tukang sesuatu kayak saya, apa tidak lucu nanti? Ya, saya tidak berpikir lucu atau tidak. Yang penting ketika Tuhan mau menerima saya sebagai murid, saya senang. Dan saya mohon Tuhan berkenan menerima saya. Setelah sekian negosiasi, diterimalah. Dengan persyaratan-persyaratan. Kenapa? Karena ini guru tarbiyah. Tidak sama dengan guru taklim. Baik. Syaratnya, lakukan apa yang saya perintahkan tanpa bertanya. Baik, siap. Sudah, sapu pasar ini. Hujjatul Islam, ulama paling terkenal, nyapu sepasar sampai bersih. Coba bayangin, pasar disapu. Yang nyapu seorang ulama paling terkenal di situ. Kaget orang sepasar. Setelah bersih, dilihat, oh ya sudah bersih. Bersihkan kamar mandi, toilet bersihkan semua, selokan-selokan bersihkan semua. Habis gitu, Imam Ghazali membuka lengan, menyingsingkan lengan bajunya. Kok disingkir? Lengan bajunya kok digituin? Bagaimana Tuan? Sudah, dengan bajumu sekarang, kalau perlu sorban kamu jadikan serbet toilet. Kenapa? Ingin membersihkan hati. Itu memang karena sorban itu tempatnya kesombongan. Karena untuk ahli hafid Quran ada sorbannya khusus. Orang yang hafid dibilang hadis, ada sorban, jadi ada ciri-ciri pakaian khususnya. Dan itu bisa menjadi sumber kesombongan. Dan sombong itu adalah selendang kebesaran Allah yang tidak boleh disentuh saja, tidak bisa. Sehingga kalau masih ada sombong di hati manusia, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Ghazali ingin membersihkan ini. Maka patuh pada gurunya. Baik, maka sorbannya pun dijadikan untuk ngelap kloset. Sampai bersih semua. Setelah bersih semua, ya sudah pulang.